Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Halo. Pada hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Benar kita pada hari ini kita sangat bersyukur untuk kesehatan tubuh kita. Kita mulai pada hari kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman kosong. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, Pak Ibu. Kita memuji Tuhan dari NKI 154.
terima kasih. Berkati kami semua yang melayani Tuhan Bapa, musik dan yang bawa doa sapaan dan singer dan hamba-Mu yang membawa acara ini Tuhan, yang pimpin kami. Dan Roh Kudus Tuhan turun atas kami, supaya kami layak Tuhan melayani Engkau ya Bapa, dan sehingga kami juga akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu atas kami Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu ini supaya kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan kami semua, dan serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum menyiapkan kesaksian, kita memuji Tuhan dari NKN nomor 178. Pada
waktu Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Memang kami sulit untuk mengerti rencana dan waktu Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk melewati masa-masa yang Tuhan izinkan kami alami, supaya kelak kami dapat bersuka cita oleh karena Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu indah nyata dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Demikian juga seluruh jemaat yang mendengar, Tuhan akan memberkati, menyertai, berikan konsentrasi yang baik, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, ditaburkan, jatuh ke tanah yang subur, dan dapat bertumbuh dan berbuah. Melaluinya Tuhan dipermuliakan. Kami tidak izinkan iblis untuk mengambil sukacita firman itu dari dalam kehidupan kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali. Hari ini kita bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan izinkan untuk kita menikmati persekutuan indah bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka dari Ayub 1 ayat yang pertama, kita baca ayat yang 1, kedua, dan ayat yang ketiga. Nanti kaum wanita baca ayat yang pertama dan yang kedua kaum pria. Dan pada ayat yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Supaya ada sukacita, mari kita berdiri sekali lagi. Kaum wanita, yaitu kesalehan Ayub dicobai. Kaum wanita 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan sama-sama. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mungkin sudah kesekian kalinya kita mendengar dari berbagai hamba-hamba Tuhan, sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan, yaitu tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, saat ini saya membawa kita tentang tema, yaitu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10, yaitu Ayub 42 ayat yang 10 ada di slide ya. Kita baca bersama-sama, yang bisa lihat di depan, boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk saudara-saudaranya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu.
Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kapan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan? Saya garis bawahi di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta dan berdoa. Dia meminta dan berdoa. Ia berdoa, meminta kepada Tuhan. Tepatlah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mungkin hafal. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat sekali firman Tuhan ini dan ditegaskan kepada kita bahwa saat kita meminta, saat kita berdoa, di situ dikatakan ada pemulihan yang daripada Tuhan. Ya mungkin kita katakan, kapan saya dipulihkan? Kapan saya ini menerima berkat yang daripada Tuhan? Kita perhatikan Ayub di sini adalah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, berarti ada yang dilakukan, ia meminta dan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya ada suatu usaha, perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kapan Tuhan memulihkan keadaan daripada Ayub ini adalah saat ia meminta, mengetuk dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dari tema ini saya mau mengambil satu perenungan kita adalah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kata dipulihkan ini, kata dasar bahasa Indonesia adalah pulih. Pulih artinya kembali. Kembalinya kemana? Baik, dia sehat, sebagaimana semula kondisi tubuhnya. Dan juga kata pulih di sini adalah dia sembuh atau baik kembali tentang apa yang dihadapinya, ada luka, ada sakit dan kesehatannya. Dan juga kata pulih ini menjadi baik ataupun baru. Kata dipulihkan oleh Tuhan artinya dikatakan bahwa ada proses ataupun cara perbuatan dari pihak lain yang melakukan, yang memulihkan hal tersebut. Apa yang dilakukan di sini dikatakan bahwa mengembalikan pemulangan ataupun hak harta benda yang dimilikinya sebelumnya. Artinya dipulihkan, artinya ada sesuatu kekuatan yang melakukannya. Siapa yang melakukannya itu kepada Ayub adalah Tuhan. Artinya Tuhan yang memulihkan kondisi Ayub. Kenapa? Ayub sudah memang sangat-sangat tak berdaya. Proses apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup Ayub ini adalah dikatakan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah hidup Ayub ini sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat kekayaannya, anaknya begitu cantik dan ganteng, harta kekayaannya dan juga orang yang bekerja di sekitar Ayub itu mereka sangat banyak. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian pada ayat yang ke-6 sampai berikutnya sampai pasal 4 ayat 40 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Ayub memang mengalami suatu kehancuran dalam hidupnya. Harta bendanya habis, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, istri yang ada di samping dia juga tidak mendukung, sehingga dikatakan dia sangat terpuruk di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan, artinya dia kembali kepada kehidupannya yang semula. Sangat luar biasa bahwa dia sudah dipulihkan oleh Tuhan dan dikembalikan segala sesuatu yang ia alami sebelumnya. Apa syaratnya seseorang dipulihkan oleh Tuhan? Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14 dikatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tawarik ini syarat seseorang dipulihkan adalah dia harus merendahkan diri. Artinya kita merendahkan diri dalam segala kehidupan kita, kondisi yang kita alami. Kemudian kita bertekun berdoa dan mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, kalau kita melihat prinsip firman Tuhan ini juga ada di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Mengapa Ayub dipulihkan? Mengapa Allah memulihkan keadaan Ayub sehingga Ayub menjadi orang yang bukan hanya paling kaya saat itu, mungkin lebih kaya lagi. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub sangat luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena Ayub memang orang yang dekat dengan Tuhan. Berikut kita perhatikan, kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 mengatakan, saat kita berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Dan pasti kita semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita semua pasti ingin disembuhkan oleh Tuhan dari segala kondisi yang kita alami. Dan apa yang Ayub lakukan dalam kehidupannya sehingga dia dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, dikatakan bahwa hidup dalam kebenaran Allah. Kita baca ayat yang pertama tadi, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kenapa Ayub dipulihkan? Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah karena Ayub hidup dalam kebenaran Allah. Ayub hidup dalam kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Orang yang benar itu dikatakan orangnya harus saleh. Kemudian apa? Jujur. Lalu apa? Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apa yang kita pahami dengan saleh? Kalau kita berbicara tentang kesalehan, artinya memang orang ini kehidupannya memang dekat dengan Tuhan. Dan juga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia menyucikan dirinya dan tidak berbuat dosa. Minggu lalu kita katakan kalau orang yang memang dekat dengan Tuhan, saat dia melakukan kesalahan, tentu ada kegentaran, ketakutan dalam hidupnya, bahwa dia orang yang bersalah. Tapi sebaliknya saat kita melakukan dosa, pelanggaran, dan kita biasa-biasa saja, tentu dipertanyakan kekristenan kita, apakah benar kita dekat dengan Tuhan. Saya banyak belajar dari kehidupan anak-anak kecil. Setelah punya anak saya belajar. Kalau kami mau pergi, kami tinggalkan anak kami katakan ya bes, tidak boleh ini dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kami pergi, kami datang, ada tingkah lakunya yang aneh, tidak biasanya. Lalu dia caranya merayu, caranya ngomong apa sesuatu itu untuk supaya kita mengalihkan perhatian kita. Akhirnya kita diskusi dengan baik, akhirnya dia katakan, Bapak kalau anak Bapak lakukan ini, Bapak marah tidak? Gitu. Kita tidak tahu, tapi dia tingkahnya agak aneh, kenapa dia membuat satu kesalahan. Lalu kita katakan, ya istri saya melakukan apa, meluruskan apa yang dilakukan, ya kalau salah tidak boleh ini dan sebagainya. Artinya saat dia berbuat salah, ada gerak-geriknya yang tidak biasanya. Karena dia sedang ada kesalahan. Kemarin saya juga katakan bahwa waktu kita mengendarai kendaraan, kita ingat kita tidak punya SIM ataupun tidak punya surat. Yang walaupun polisi itu hanya mengatur lalu lintas, kita akan langsung balik kanan. Kenapa? Kita merasa bahwa kita itu
ada kesalahan. Artinya itulah kepekaan kita karena kita sadar. Nah, tapi saat kita melakukan kesalahan, biasa-biasa saja, wah itu yang gawat itu. Oleh karena itu, syarat seseorang dipulihkan oleh Tuhan ini adalah hidup dalam kebenaran itu, dia harus hidup saleh dan hidup jujur. Ya ini yang sangat sulit, kejujuran. Kejujuran dalam segala segi kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita dituntut untuk harus jujur. Dan kita harus mengorbankan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah tidak jujur, kesana-kesananya akan sulit dipercaya. Ada pernah kita konseling beberapa suami istri. Persoalannya adalah karena tidak jujur. Tentang apa? Bisa tentang keuangan. Kalau suami istrinya kerja dua-dua, ayo ada tanggungan, kamu harus bayar ini, kamu harus bayar ini dan sebagainya. Ternyata salah satunya tidak bisa bayar, artinya loh uangnya kemana? Usut-usut punya usut kemana? Akhirnya jadi bingung. Sampai-sampai kena ketidakpercayaan suami istri, suaminya menyimpan uangnya dengan begitu rapat. Dia sembunyikan uangnya di celah-celah bajunya lah di mana. Akhirnya waktu dia butuh dia cari-cari uang itu, dia tidak temukan. Bolak-balik dia cari, tidak temukan. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu ambil uang saya ya. Uangnya taruh di mana? Dikatakan di baju dan sebagainya. Ini juga bikin, loh kok bisa? Rupanya setelah dicari-cari, rupanya dia mungkin salah. Mungkin banyak diselip-selip di mana, tahu selipnya di mana, akhirnya dapat juga. Istri katakan, loh ternyata mungkin uangnya diselip di dompetnya, bagaimana di kantong lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah tidak percaya. Kalau suami istri sudah tidak percaya, tidak ada modal percayanya, apalagi yang diharapkan dalam rumah tangga. Dia hanya tunggu, kalau orang katakan tunggu karam bahteranya. Harus sama-sama terbuka dan percaya dan diskusi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau didiskusikan, ayo kita bantu mama saya ya, ayo kita bantu bapak saya ya, ayo kita bantu saudara saya, pasti bisa. Nah, waktu kami menikah dulu, saya katakan sama istri saya punya kerinduan, saya punya kewajiban untuk lakukan ini dan sebagainya. Oh sama, kita enggak apa-apa. Oleh karena itu ya kita kerjasama dan lakukan. Tidak seberapa, tetapi kita ada kerjasama. Artinya berarti keuangan kita, ayo kita lakukan ini. Kalau ada ini dan sebagainya. Artinya di sini adalah kita harus jujur. Kalau sudah tidak jujur dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, akan sangat sulit untuk diberikan satu kepercayaan berikutnya. Dan Ayub ini dia hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dilakukan adalah dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Minggu lalu juga saya jelaskan tentang orang yang takut akan Tuhan dan juga dia harus menjauhi kejahatan. Dan yang berikut, apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Tuhan memulihkan keadaannya. Kita baca pada ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada dua kalimat yang saya garis bawahi di sini, katakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan berikutnya katakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya salut dan juga harus belajar banyak akan hal ini. Bagaimana dalam kondisi yang sangat terpuruk sekalipun, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Saudara bayangkan dalam kondisi seperti ini, saudara sudah orang yang sangat luar biasa awalnya, lalu kembali kepada hal yang sangat terburuk, dan tidak seorang pun yang membantu yang dekat dengan saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Tidak sedikit orang yang berbalik arah. Orang katakan berbalik arah, tadinya setia kepada Tuhan, akhirnya karena kondisi yang alami, dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah rajin pergi gereja, tetapi kondisinya tidak dipulihkan, akhirnya banyak yang murtad. Dan juga bukan hanya itu, ada yang mundur dari beribadatan, dalam pelayanannya tidak mau melayani lagi, dan sangat tidak wajar lagi adalah tidak mau berdoa lagi. Yang ada adalah dia hanya bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kok tidak berdoa? Ya percuma berdoa. Ke gereja? Percuma ke gereja. Kamu siapa? Ya percuma jadi anak Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kondisi yang membuat dia tidak setia lagi. Tidak mau melayani lagi. Dan tidak mau berbuat sesuatu kepada Allah. Karena kondisinya tidak dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Ayub di sini, kondisi yang dialami, istrinya juga katakan berdoa dan kutukilah Allahmu dan matilah. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan dia tidak mengeluarkan kata-kata yang mengutuk Allah dan juga tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini saya juga renungkan, Ayub sangat luar biasa ya. Kondisi yang dia alami ya. Dia tetap percaya Tuhan dan tetap yakin Tuhan itu baik dan teramat baik. Ada berapa orang yang bisa lakukan demikian? Yang ada adalah pasti dikatakan, kok Tuhan ada enggak ya? Kok Tuhan ini dan sebagainya ya? Diskusi kami pada hari Jumat dalam doa. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita sebagai anak-anaknya. Yang jadi persoalannya adalah kita sulit untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ibaratnya seorang ayah yang merencanakan hal yang baik kepada anaknya. Dia menyekolahkan anaknya, mungkin buat les kepada anak-anaknya, lakukan ini, anaknya berontak, tidak mau. Kenapa? Dia pikir itu satu beban bagi dia. Dia pikir itu satu hal yang tidak baik bagi dia. Sekolah, pagi-pagi harus bangun sekolah. Tidak mau, aku lagi mau tidur. Ngerjain PR, tidak mau. Tapi orang tua mau anaknya baik masa depannya, dia begitu setia, membangunkan dia, menyekolahkan dia, bikin dia les supaya dia menjadi orang yang pintar. Saatnya dia dewasa, dia katakan, bapakku hebat, mamaku hebat, disiplinnya sangat luar biasa, membentuk kami dan sebagainya. Akhirnya baru dia tahu bahwa memang Tuhan itu baik. Orang tuanya baik. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita katakan mungkin Tuhan saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak bisa mampu bertahan lagi. Kalau bisa ambillah nyawaku, mungkin itu kata-kata yang sudah sangat di puncak sudah itu ya. Kenapa? Nggak mampu lagi. Tapi menarik dengan kehidupan Ayub ini. Dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Masa kita terima yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tidak terima. Yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Memang kita sulit untuk memahaminya. Tapi saat kita melewati masa-masa sulit itu, saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita akan berkata seperti Ayub. Bukan lagi dari kata orang, tapi aku sendiri yang merasakan dan mata kepalaku sendiri melihat karya Tuhan. Mungkin kita bisa, orang kita, hebat orang itu ya hebat. Tetapi Ayub katakan, saya lagi bukan dengar dari pendeta saya, bukan lagi membaca dari Alkitab, tapi saya sendiri yang merasakan. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena tidak berbuat dosa. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan dan tidak menajiskan tubuhnya
ataupun seluruh kehidupannya dengan bibirnya. Kita sudah belajar tentang bahaya lidah. Dia bagaikan api yang kecil bisa menghanguskan hutan yang besar. Hati-hati akan kehidupan kita. Ayub tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Ayub lakukan dalam kehidupannya sehingga Tuhan memulihkan keadaannya? Pasal 42 ayat yang ke-10. Ya, kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan. Luar biasa. Tadi dia punya secukupnya. Kalau kita baca, dia orang yang paling kaya. Setelah paling kaya apa di atasnya ini? Sangat kaya gitu ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apabila kita katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Yalah bisa, kenapa? Karena Ayub ini memang hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Kembali saya tegaskan, kita baru belajar dari sikap hidup anak-anak yang sangat polos dan sangat polos. Bahwa dia tetap bergantung kepada orang tuanya. Apapun kondisi kita tetap bergantung kepada kita. Dan Ayub juga demikian, dia tidak beralih sedikit pun dari kehidupan untuk bersekutu pada Allah. Dia tetap melakukan doanya, dia tetap bertekun di dalam doanya. Dia sangat yakin bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidupnya. Apapun kondisi yang dia alami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Ayub bertekun di dalam doanya. Saat dia bertekun dalam doanya, Tuhan memulihkan keadaannya. Juga Daniel, dia mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia melihat mujizat Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Waktu dia dilemparkan ke gua singa, singa tidak menyentuhnya. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Segala sesuatu itu adalah dalam kekuasaannya Tuhan. Kita harus tetap tekun dan tetap berdoa kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Asalkan kita tetap percaya dan tetap tekun kepada Tuhan. Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir. Pada ayat yang 4, pasal 42 ayat yang ke-9. Kita baca bagian firman Tuhan ini 1, 2, 3. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini katakan mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yaitu dia tetap setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sudah berapa kali kita jelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan itu kita dapat melihat karya-karya besar Tuhan. Dan dengan membaca firman Tuhan dikatakan bahwa hidup kita kokoh. Seperti orang yang membangun di atas dasar batu. Dan pada waktu datang badai, imannya tetap. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masa-masa sulit yang kita alami saat ini. Kadang bisa membuat kita goncang. Kadang membuat komunikasi rumah tangga bisa meledak. Karena kondisi keadaan yang kita alami. Tapi saat kita bersama-sama mendayung bahtera rumah tangga ini, maka yakin dia akan sampai ke tujuan oleh karena pertolongan. Bukan berarti tidak ada ombak saat kita berlabuh. Kalau kita berani berlabuh di laut, pasti ada ombak. Tapi apabila kita bekerja sama dalam bahtera rumah tangga, maka kita akan berlayar begitu indah bersama dengan keluarga. Dan jangan sampai kita membocorkan bahtera rumah tangga. Kalau bahtera rumah tangga dibocorkan, yang karam adalah semua rumah tangga. Mungkin kita katakan, udah, aku ndak mau urus kamu.
terserah kamu kemana aja. Artinya kita mulai membocor kapal bahtera rumah tangga kita. Saat kita membocorkannya, anak kita sudah mulai oleng, suami sudah mulai oleng, istri sudah mulai oleng, maka bahtera rumah tangga itu akan sangat sulit untuk berlayar lagi. Kenapa? Tidak ada kerja sama. Bayangkan satunya ke sana, satunya ke sini, depan belakang. Semuanya baku tarik, saya hebat, saya kuat, akan kemana? Tapi kalau kita sepakat untuk berlabuh bersama-sama, maka yang berat tadi akan menjadi ringan karena bersama-sama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kondisi keadaan Ayub ini, mengapa Allah memulihkan keadaan Ayub? Kenapa Ayub menikmati berkat Tuhan itu adalah karena Ayub ini hidup dalam kebenaran Allah, tidak berbuat dosa, dan dia tekun berdoa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Apabila kita ingin dipulihkan, renungan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami tentang karya besar Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dalam hal pembentukan Ayub, pemulihan keadaan Ayub yang begitu setia dalam mengiringi akan Tuhan. Dan kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa Allah kami luar biasa, sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam pembentukan Tuhan, sehingga kelak kami akan berkata seperti Ayub, bukan lagi dari kata orang, tetapi dia sendiri melihat, menyaksikan, mengalami karya besar Tuhan itu dalam kehidupannya. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hamba mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan saat ini. Mungkin kondisi-kondisi ini sedang mengalami kehidupan kami. Kehancuran, putus asa, dan juga hal-hal yang membuat kami sudah mulai lemah dalam iman kami. Karena kondisi yang kami alami, persoalan yang kami alami, masalah yang kami alami saat ini. Dan juga demikian juga dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak izinkan iblis untuk mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga kami, menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan jemaat kami. Oleh karena itu Bapa, kami tolak semua pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kepala dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami dapat hidup dalam anugerah Tuhan. Sehingga segala kondisi yang kami alami, saat kami tekun, setia, dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkannya oleh karena pertolongan Tuhan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar jadi berkat bagi kita semua. Biar firman Tuhan berita bagikan kita dalam bagi jalan kita, dalam ibadah kita, dan menjalankan persembahan. Kami memuji Tuhan dari NKI 169.
Bapa kami yang berada di kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman Engkau Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Begitu bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Ayub Tuhan yang taat dan setia meskipun dalam cobaan, dalam kesulitannya Tuhan, tapi dia tetap percaya dan yakin bahwa untuk kebaikan dia Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan, untuk Pak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman tersebut ya Bapa. Biarlah Kau pimpin Tuhan, Engkau jagai hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kesehatan keluarga mereka juga Tuhan Kau pimpin ya Bapa. Begitu juga dengan anaknya Yabes Tuhan yang masih dalam pendidikan Tuhan, Kau jagai dia Tuhan juga Kau masa pertumbuhannya Bapa, sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang telah kami jalankan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, begitu besar berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, begitu banyak ya Bapak. Tapi kami mengembalikannya dengan ketulusan hati kami ya Bapak. Biarlah persembahan ini Tuhan berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapak. Biarlah Engkau memakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat menjalankan persembahan ini dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Untuk pada saat ini teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sedang kondisinya tidak baik Tuhan, yang lemah tubuh ya Bapak. Biar Kau pulihkan Tuhan, biar Kau jagai dia Tuhan, biar Engkau mau memperlancar setiap proses pengobatan mereka ya Bapak. Biarlah yang terbaik Kau berikan kepada mereka ya Bapak. Biarlah kesembuhan terjadi pada diri mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu jemaat kami yang sedang sakit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tahu kelemahan tubuh kami masing-masing ya Bapak. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan keahlian mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan setiap yang mereka terima berkat dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perekonomian jemaat di tempat ini Tuhan, yang pada saat ini dalam masa sulit Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Kau masih memberikan setiap berkat-berkat baik jasmani maupun rohani kepada kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya itu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang masih di dalam dunia pendidikan Tuhan. Kau jagai dia Tuhan selama mereka belajar Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah yang terbaik untuk mereka jalankan Tuhan, juga dengan orang tua mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat membimbing anaknya dalam belajar di rumah ya Bapak. Berikan kondisi kesehatan kepada mereka juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan. Biar Engkau dari pemerintahan tingkat tinggi mau sampai tingkat rendah ya Bapak, Engkau mau memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Biar Engkau mau menjagai mereka untuk tetap menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Jaga juga kondisi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik ya Bapak. Begitu juga dengan pada saat ini ya Bapak yang masih kami rasakan untuk COVID-19 ini ya Bapak. Biar Engkau Tuhan jagai setiap tubuh-tubuh kami Tuhan, dan kuduskan dan sucikan Tuhan dari segala penyakit tersebut ya Bapak, sehingga kami tidak terkena ya Bapak. Begitu juga dengan setiap bidang kesehatan ya Bapak, untuk kedokteran dan untuk perawat-perawat yang bertugas Tuhan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ya Bapak. Biar Engkau jagai dia Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyembuhkan pasien tersebut ya Bapak. Dan itu juga karena anugerah Engkau ya Bapak, itu campur dalam setiap tindakan mereka ya Bapak. Berikan yang terbaik untuk mereka Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perekonomian, untuk setiap keamanan di negara kami ya Bapak. Biar Engkau pulihkan, Engkau stabilkan setiap aspek-aspek kehidupan di tempat di negara kami ya Bapak. Biarlah juga
perekonomian di negara kami kembali pulih ya Bapa, dan keamanan kami juga terjamin ya Bapa. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari bencana-bencana alam ya Bapa. Biarlah kami dapat hidup dengan tenang ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau turut campur dalam setiap kehidupan kami dan setiap negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus, itulah doa kami, kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami menunggu setiap jawaban dari Engkau ya Bapa, yang terbaik untuk kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kami suatu pencobaan tidak melebihi dari kekuatan kami ya Bapa. Kami yakin itu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa, dan kami akan menutup doa kami sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita melanjutkan ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa berkat-Mu oleh hamba-Nya Pak Pendeta dan malam berkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.